Ya. Di halaman 17 itu, wow, si Kayla sudah tahu. Oke, langsung dia tutup videonya. Oke. Halaman 17 itu pembulatan dan penaksiran pecahan. Nah, yang nomor 1, coba kita baca dulu ya. Kita baca dulu Wycliffe, ayo Wycliffe. Yang nomor 1, halaman 17. Yang F, Pak. Ya, yang F, ayo. Pembulatan dan penaksiran pecahan. Kegiatan pengantar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Berapa bagian kira-kira banyak siswa perempuan di kelasmu? Terus, nomor 2. Berapa bagian kira-kira banyak siswa di kelasmu dari seluruh siswa di sekolahmu? Terus. Berapa bagian kira-kira banyak siswa di sekolahmu dari seluruh siswa SD yang ada di kotamu? Oke, sip. Thank you, Wycliffe. Ya, oke. Perhatikan. Kalau kita bicara tentang pembulatan atau penaksiran, ya, kalau kita bicara tentang pembulatan atau penaksiran, ini artinya, coba perhatikan yang dibaca Wycliffe tadi yang 1-3. Berapa bagian kira-kira banyak siswa perempuan di kelasmu? Yang kedua, berapa bagian kira-kira banyak siswa di kelasmu? Yang ketiga, berapa bagian kira-kira banyak siswa di sekolahmu? Nah, kira-kira apa? Menurut kalian apa? Kalau kita bicara tentang pembulatan dan penaksiran, kita bicara tentang apa? Dari 3 pertanyaan ini apa kesamaannya? Coba jawab, coba di chat yang tahu. Dari 3 pertanyaan tadi nih yang dibaca Wycliffe nih, pertanyaannya yang sama apa? Apa persamaannya dari 3 pertanyaan ini? Coba. Kalau ada yang bisa coba jawab di chat. Sama-sama ada kata apa dia? Ada yang tahu? Oke. Nggak ada? Oke. Ini ya. Kalau kita bicara pembulatan atau penaksiran, berarti kita bicara tentang kira-kira. Oke. Kira-kira apa sih? Kira-kira itu artinya apa sih? Coba, kira-kira itu artinya apa? Coba yang bisa jawab langsung aja di chat. Yang mau komentar, yang mau jawab, yang mau nanya, langsung aja di chat. Kira-kira itu menurut kalian apa sih? Kira-kira berarti oke. Norbert jawab pasti. Yoten jawab yang mendekati. Oke, good. Ya. Betul, ya. Yang namanya kira-kira Norbert kurang tepat. Ini sesuatu yang tidak pasti. Berarti matematika itu sebenarnya gini. Matematika ini kalian udah kelas 4 ya. Matematika kalau 1 ditambah 2 itu di matematika 3. Tapi kalau kita bicara tentang pembulatan dan penaksiran, kita bicara tentang kira-kira, kita bicara tentang sesuatu yang tidak pasti. Sarli, matematikanya halaman 17. Ya, matematikanya halaman 17. Ya. Kalau kita bicara sesuatu yang tidak pasti, 1 tambah 2 belum tentu 3. Tuh, ya. 1 tambah 2 belum tentu 3. Loh kok bisa, Pak? Nah, itu. Ya, yang mau minum silakan. Ya. 1 tambah 2 belum tentu 3.
Lu kok bisa, Pak? Ya, nih. Contoh misalnya. 1 tambah 2. Belum tentu 3. Kenapa belum tentu 3? Karena 3 ini bisa mendekati 3,0. Atau enggak 3,1. Atau enggak 3,2. Nah, ini. Mendekati. Pak, berarti kalau 1 tambah 2 itu bukan 3 dong. 3. Tapi kalau kita bicara tentang penaksiran atau pembulatan, bisa semuanya jawabannya. Nah, kalian biasa nih, Bapak kasih tahu tanda dulu ya. Kalau di matematika 1 tambah 2 sama dengan 3 ya. Pakai sama dengan. Tapi kalau untuk di pembulatan, coba kalau kalian perhatikan kita pernah belajar pembagian susun ke bawah. Bapak pernah kasih tahu contohnya misalnya 6 dikali berapa hasilnya mendekati 50 misalnya. Bapak apakah Bapak pakai tanda sama dengan? Ya. Apakah Bapak di situ pakai tanda sama dengan? Enggak. Ya, tanda sama dengan yang aslinya seperti ini ya. Yang aslinya seperti ini tapi kalau untuk di pembulatan ya, tandanya bukan sama dengan, tapi garis lengkung. Gini. Nih. Nah, ini. Ini. Jadi ini miring bukannya karena tulisan Bapak miring ya, tapi emang tandanya seperti ini. Bukan lurus kayak sama dengan kan lurus gini. Nah, kalau dia enggak, dia miring. Jadi berarti kalau misalnya 1 tambah 2 kira-kira berapa? Kira-kira. Nah, 1 tambah 2 kira-kira ya bisa 3,2 atau enggak bisa 3,1. Nah, ya, jadi ini tandanya kalau untuk kita belajar tentang penaksiran, enggak akan ada nih tanda sama dengan. Kita tidak menggunakan tanda sama dengan, tapi kita menggunakan tanda ini seperti ini. Ini namanya apa? Tanda kira-kira. Ya, atau mendekati. Namanya tanda mendekati. Ya. Sebenarnya materi ini Bapak paling males. Bapak paling males. Kenapa? Karena materi ini sebenarnya kan gini, kalau di matematika itu kan semua jawaban pasti. 1 tambah 2 sama dengan pasti 3. 2 tambah 3 pasti 5. Nah, tapi kalau kita belajar materi ini, itu kita singkirin dulu. Kita belajar yang kira-kira. Ya, kita belajar yang mendekati. Bukan yang pasti. Ya, bukan yang pasti. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Bapak ini sudah menjelaskan pengertian dari penaksiran, pembulatan, ya, kira-kira, mendekati. Ini ada yang mau nanya nggak? Ada yang bingung nggak? Coba, ada yang bingung nggak? Kalau ada yang mau nanya silahkan di chat. Karena materi ini jujur aja, Bapak aja agak-agak males, agak-agak males. Karena ini apa ya? Nggak terlalu terpakai materinya. Ya, tapi ya karena ada di karena ada di kurikulum, jadi ya kita pelajarin tapi nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu panjang, ya.
Pokoknya kalau belajar materi ini kita jangan bicara kita jangan berpikir matematika itu jawaban yang pasti. No. Ya, kita jangan bicara matematika itu punya jawaban pasti. Enggak ada. Ya. Matematika itu punya jawaban yang banyak. Nah, itu. Kalau di pembulatan penaksiran. Tapi kalian berpikir seperti itu untuk materi ini saja ya. Berpikir seperti itu untuk materi ini saja. Kalau untuk materi yang lain akan salah nanti. Ya, untuk materi ini aja. Di kelas 4 tahun lalu juga, di kelas 4 tahun lalu Bapak juga jelasin. Materi ini hati-hati. Karena materi ini bisa memutarbalikkan matematika yang sebenarnya. Ya. Matematika yang sebenarnya jawaban cuma satu dan pasti itu doang jawabannya. 1 tambah 2 ya 3. Nggak bisa jadi 3,2, nggak bisa jadi 3,7, bahkan nggak bisa jadi 4. Itu di matematika yang sebenarnya. Tapi kalau di matematika tentang pembulatan dan penaksiran, ini bisa jadi banyak jawabannya. Kalian berpikir seperti ini untuk di materi ini saja. Di materi yang lain ya berpikir normal matematika. Ya. Oke. Nggak ada yang nanya ya? Oke. Kita lanjut. Kalau gitu nomor 1 pembulatan pecahan. Ya. Ini yang pertama pembulatan pecahan biasa dan campuran. Ya. Perhatikan ya semua ya di buku ya. Bapak akan bacain. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Bilangan bulat artinya kesatuan yang terdekat. Gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan. Oke, balik di halaman 18. Balik di halaman 18, kita langsung aja ke prakteknya. Praktek angkanya berapa sih? Contohnya. Oke, nomor 1. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Oke, kalau di buku diajarkan dengan menggunakan garis bilangan. Tapi terserah. Ya. Kalau Bapak garis bilangan agak panjang caranya. Ya, agak panjang. Kalau Bapak gini caranya. Ya. Oke, 5/6 ya. Intinya gini ya. Perhatikan ya. Di garis bilangan anggaplah ini garis yang lurus. Apakah bisa lurus? Oke, sebentar. Ya, ini lurus. Ya. Nah, kalau di sini 0 ya. Di sini 8 ya. Di tengah-tengahnya berapa? Coba jawab di chat. Di tengah-tengahnya berapa? Di tengah-tengahnya berapa? Oke, good, Yoten. Jawab di chat coba. Di tengah-tengahnya berapa? Kalau di ujung kiri 0, ujung kanan 8, tengah-tengahnya berapa? Oke, good, Fanny. Ya, Vanessa, oke. Ya, betul. Oke, Niko. Di tengah-tengahnya 4. Ya kan? Nah, kalau di sini 0, ya, di sini 0, di sini 4, ya. Anggaplah yang 8 kita tutup, ya. Anggaplah yang dari garis 4 ke 8 itu kita tutup dulu. Ya, kita tutup, kita hilangin dulu. Kita simpan dulu. 0 ke 4 di tengah-tengahnya berapa? Nih yang garis biru. Di tengah-tengahnya berapa? Coba jawab di chat. Nah,
Di sini yang suka salah. Ya. Oke, 2, 2, 2. Oke, 3. Oke. Oke. Tengah-tengahnya berapa ini? 0, 4. Tengah-tengahnya ini dia, ini kan, nih, gini. Ini kalau Bapak pisah, ya. Sorry. Ini kalau Bapak pisah, 0 di sini, 4 di sini, 1, 2. Ya. Nah, tengah-tengahnya kan di sini kan? Nih, tengah-tengahnya kan di sini nih. Apakah ini, sorry, kok cuma 2 sih? 0, 1, 2, 3. Nah, tengah-tengahnya yang mana nih? Yang ini kan? Nah, ya. Jadi ini berapa tengah-tengahnya? 2. Ya. Oke. Sekarang kita hidupin lagi tuh dari garis 4 sampai 8. Ya. Kan tadi udah kita simpan. Kita buka lagi. Sekarang antara garis 4 sampai 8. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya berapa? Oke, good. Ya. Oke, sip. Fanny, Felin, Kak Kayla, Fanny, Yotin. Oke, sip. Norbert, Wycliffe. Oke. Tengah-tengahnya 6. Ya. Berarti sisa-sisanya ini kita udah bisa isi kan? Ya kan? Tinggal kita urutin aja. Kita bisa isi. Nah, ya. Ini berarti kan ini berapa? 1, 3, 5, 7. Ya. Oke ya. Sampai sini paham ya? Ini masih bilangan bulat. Ya. Nah, kalau di buku cetak kita bicara tentang pecahan. Jadi bukan bilangan bulat. Artinya kalau kita bicara tentang pecahan, ya, kalau kita bicara tentang pecahan, di garis bilangannya itu bukan bilangan bulat, berarti bilangan pecahan. Yang ujung kiri pasti selalu 0 ya, karena ini startnya 0. Belum 1 dia ini, 0. Ya. Sekarang, kalau di sini 0, ujung kiri 0, ujung kanan 1. Tengah-tengahnya berapa? Ayo, jawab yang bisa. Ujung kiri 0, ujung kanan 1, tengah-tengahnya berapa? Oke, Arya, good. Oke, Gwen. Arya, Gwen. Betul. Nah, ini baru kita masuk ke pecahan. Ya, Yotin, good. Ya. Ini baru kita masuk ke pecahan. Gini. Tengah-tengahnya berarti 1/2. Atau ini dalam bentuk pecahan. Atau kalau bentuk desimalnya 0,5. Nah, ini tengah-tengahnya. Ya, ini tengah-tengahnya. Berarti kalau misalnya kita mau susun, ya kalau kita mau susun sebelum dan setelah ini apa aja, Pak? Ya. Ini kita ambil satu bentuk aja ya. Soalnya nggak muat takutnya. 0,5 aja dulu. Ya, 0,5. Nah, berarti kalau kita mau susun
Contoh, mundur ke belakang deh, 0,5. Berarti sebelum 0,5 yang lebih kecilnya apa? Sebelum 0,5 lebih kecil dari 0,5 apa? Sebelum 0,5. Coba, yang tahu coba tulis. Nah, ini kalian sekalian belajar tentang mengurutkan desimal. Mengurutkan desimal. Dari 0. Oke, good. Yoti and Fanny. Ya, 0 berarti 0,5 mundur. 0,4. Mundur lagi. 0,3. Mundur lagi. 0,2. Mundur lagi. 0,1. Kalau naik berarti habis 0,5 0,6, 0,7, 0,8, 0,91. Oke. Ini tadi tengahnya nih. Ini yang Bapak lingkarin tengahnya. Oke. Oke, sampai sini. Ini belajar ini kita pelan-pelan aja. Ya, pelan-pelan aja kita belajar ini. Karena ini Bapak harus membalikkan dulu pemikiran kalian tentang matematika. Ya, biasanya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalian belajar matematika sampai kemarin kelas 4 yang pelajaran sebelumnya kalian belajar matematika itu sesuatu yang pasti. Tapi untuk di materi ini kalian belajar matematika yang tidak pasti. Ya. Oke, Kayla. Pertanyaan. Ya, wait. Ya, Kayla silakan. Unmute. Jangan oke, iya. Kalau yang kayak ginian itu maksudnya itu kalau terakhirnya satu paling gedenya satu itu berarti bisa-bisa desimal. Apanya nih? Tengah-tengahnya. Yang tengah-tengahnya. Iya. Desimal. Nah, sekarang desimal itu kita bisa ubah ke bentuk pecahan kan? Nah, jadi tengah-tengahnya ini ya. Ini yang Bapak lingkarin gede nih, ini bisa bentuk desimal atau bisa bentuk pecahan. Nah, itu repotnya. Itu. Jadi garis bilangan itu kan kalian juga pernah belajar garis bilangan kan di kelas 2, kelas 3. Nah, tapi di situ kan masih bilangan bulat yang kayak tadi tuh yang pertama Bapak tunjukin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi di sini ini isinya pecahan atau desimal. Gitu. Ya. Oke. Kayla, sudah 8.44, sekalian kamu pimpin doa. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan. No, thank you. Ya?